Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman Santoso. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas presentasi sistem kesenian di Cirebon, mata kuliah Cirebon Studies, di mana sistem kesenian di Cirebon ini ada wayang kulit, wayang golek capek, wayang wong, dan lukisan kaca. Pendahuluan, Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang letaknya di sebelah ujung paling timur. Cirebon sendiri memiliki kebudayaan yang khas dan sedikit berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di wilayah Jawa Barat pada umumnya. Perbedaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perpaduan kebudayaan Jawa Barat yang merupakan budaya Sunda dan Jawa Tengah yang merupakan budaya Jawa sehingga melahirkan suatu kebudayaan sendiri yakni kebudayaan khas Cirebon. Latar belakang, Cirebon memiliki kekayaan seni dan budaya yang memikat, terutama dalam bentuk kesenian tradisional. Seni tradisional Cirebon seperti wayang kulit, wayang golek capek, wayang wong, dan lukisan kaca tetap eksis, mencerminkan kekayaan kultural yang perlu dipelajari dan dipahami lebih dalam. Memahami sistem kesenian di Cirebon merupakan bentuk seni yang tidak hanya mengandung nilai estetika tinggi, tetapi juga mencerminkan sejarah kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pembahasan yang pertama tentang wayang kulit, para budayawan Cirebon sepakat bahwa eksistensi wayang kulit Cirebon bermula dari kedatangan Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 wali atau biasa disebut Wali Songo. Dalam bahasa Cirebon di masa Sunan Gunung Jati atau Sunan Jati sebagai ketuanya. Datangnya Sunan Kalijaga ke wilayah Cirebon bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam dan media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu diantaranya adalah wayang kulit. Dalam budaya Cirebon, terutama dalam budaya pedalangan, Sunan Kalijaga dipercaya pada waktu itu disebut sebagai Ki Sunan Dalang Panggung. Tetapi dalam versi yang lain, Ki Sunan Dalang Panggung ini dipercaya sebagai Syekh Siti Jenar dan bukannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini pula yang memperkenalkan suluk atau syair Malang Sumirang yang merupakan suluk khas Cirebon. Penciptaan 9 tokoh punakawan dalam pewayangan kulit Cirebon adalah sebuah kreativitas budaya yang jenial oleh para wali. Produk kultural yang sejalan dengan yang digunakan wayang kulit sebagai media dakwah Islamiyah. Reka visual tokoh punakawan juga diikuti dengan cerita dan interpretasi pemaknaan yang membingkai tokoh-tokoh tersebut. Yang kedua tentang wayang golek capek. Wayang golek capek atau wayang bapak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuk wayang capek hampir mirip dengan wayang golek Purwa Sunda namun memiliki bentuk mahkota kepala atau bahasa Cirebon sirah-sirahan yang rata. Bahasa Cirebon capek dari bentuk mahkota kepala itu wayang ini mendapatkan namanya kesenian wayang capek. Ini berkembang di sekitar pantai utara Pulau Jawa dari Cirebon hingga Pekalongan. Cerita-cerita yang dipentaskan biasanya berpusat pada 3 hal. Pertama, cerita-cerita Muslim dari Arab, karangan Amir Hamzah. Kedua, cerita-cerita dari masa kerajaan Hindu seperti cerita Panji, ukiran, wayang golek kapek Cirebon lebih bersih dibandingkan dengan wayang golek Purwo dari Sunda dan wayang golek capek lebih hidup daripada wayang golek Jawa Tengah. Aspek lain yang membuatnya tertarik dalam pertunjukan wayang capek adalah keberhasilan wayang yang diikuti oleh gamelan Cirebon dan tokoh-tokoh dalam cerita yang digambarkan tidak berasal dari legenda seperti Hindu, Mahabharata, dan Ramayana, melainkan dari abad cerita dan legenda Wali Songo yang merupakan seorang pangeran dari sekitar tahun 1045 sampai 1222.
Dan yang ketiga adalah cerita-cerita lokal yang biasanya bersumber dari abad terdahulu. Ukiran wayang golek Japek Cirebon lebih bersih dibandingkan dengan wayang golek Purwo dari Sunda, dan wayang golek Japek lebih hidup daripada wayang golek Jawa Tengah. Aspek lain yang Sunda dan wayang golek Japek Aspek lain yang membuatnya tertarik dalam pertunjukan wayang Capek adalah keberhasilan wayang yang diikuti oleh gamelan Cirebon dan tokoh-tokoh dalam cerita yang digambarkan tidak berasal dari legenda seperti Hindu, Mahabharata, dan Ramayana, melainkan dari abad cerita dari legenda Wali Songo. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah wayang wong. Jenis kesenian wayang yang juga pernah tumbuh dan berkembang di Cirebon adalah kesenian wayang wong. Jenis kesenian ini disebutkan lahir dari kreativitas seniman atas kejenuhan pertunjukan wayang sehingga pada tahun 1931 muncullah kreativitas wayang wong. Tim pendataan kesenian daerah Cirebon 2001, wayang wong sepenuhnya mengambil lakon dari Babon Ramayana dan Mahabharata. Oleh karena itu, seluruh atribut dari tokoh dalang wayang wong disesuaikan dengan atribut tokoh-tokoh pewayangan dengan wajah yang berbentuk topeng atau kedok wayang wong. Perbedaan yang mencolok dalam wayang wong Cirebon dengan wayang wong dari Jawa Tengah adalah terletak pada para dalangnya. Dalang wayang wong bermain di belakang panggung, memberikan suluk, anta, wacana, dan ucapan tokoh wayang wong pemeran salah satu tokoh. Dalang wayang wong Cirebon tidak melakukan omongan, melainkan hanya memerankan gerak. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah lukisan kaca. Lukisan kaca adalah hasil karya seni lukis yang dibuat pada media permukaan kaca. Sekilas pengertian lukisan kaca tersebut terdengar sederhana dan tidak terlalu berbeda dengan lukisan biasanya. Tapi perlu diingat bahwa ketika seni lukis kaca awalnya berkembang tanpa adanya bahan cat yang dapat menempel dengan baik, seperti halnya cat minyak zaman sekarang. Kesimpulan, satu, wayang kulit Cirebon memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Walas Cirebon oleh Wali Songo. Yang kedua, wayang golek capek atau wayang golek cepak atau wayang bapak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Yang ketiga, wayang golek Capek memiliki unsur-unsur khas seperti cerita yang berpusat pada tokoh-tokoh Muslim, cerita lokal, dan cerita ababad. Lukisan kaca sebagai bentuk seni lukis yang berkembang pada media permukaan kaca memiliki sejarah dan karakteristik unik, atau kita sebut dengan sekarang adalah memakai cat minyak. Demikian presentasi saya tentang Cirebon Studies, menggambarkan dengan kisah-kisah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.